nama Tuhan, keluarga besar Saga. Ini hari Sabtu sore kita waktunya belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini kita mau membahas tema kasih setianya tak berkesudahan. Sebelum kita membahas firman ini lebih jauh, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk jam persekutuan kami kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga setiap sahabat-sahabat yang diberkati dengan firman Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih dan pengurapan dari Roh Kudus-Mu, sehingga dari hari ke hari kami makin memahami firman-Mu, makin dewasa secara rohani, dan kami makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Saudara yang kekasih, kasih setianya tak berkesudahan. Mazmur 145 ayatnya yang ke-14 mengatakan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa menjadi contoh yang menyedihkan. Mereka yang diciptakan Allah serupa dan segambar dengannya dan ditempatkan di taman yang paling sempurna. Tetapi mereka tetap saja bisa jatuh karena ada iblis dengan segala tipu muslihatnya yang terus-menerus mencoba menjatuhkan manusia agar menjadi miliknya dan bersamanya dalam neraka yang kekal. Jadi saudara yang kekasih, sejak Lucifer dilempar ke dunia, Tuhan keluarkan dari sebagian dari seluruh makhluk surgawi, dia dilempar Tuhan. Sejak itu dia mencari teman untuk pada waktunya nanti ketika masuk di dalam neraka yang kekal, dia tidak sendirian. Nah, ketika itulah dalam bentuk ular dia mencoba menjatuhkan Adam dan Hawa. Dan walaupun Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ditempatkan di taman yang disiapkan Tuhan, toh bisa juga jatuh karena tipu daya si ular tadi. Demikian juga saudara dan saya, kita hidup di akhir zaman di mana kuasa kegelapan bekerja 2 kali lipat menjelang masa penghakiman. Dan iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari waktu celah di mana kita tidak waspada. Dia akan memperdayakan kita, dia akan mengganggu kehidupan kita. Nah saudara, hal baiknya adalah walaupun di akhir zaman ini iblis bekerja 2 kali lipat, Roh Kudus juga bekerja 2 kali lipat. Jadi buka hati supaya Roh Kudus masuk bekerja 2 kali lipat. Godaan boleh saja ada, iblis boleh saja menyerang. Dan kalau iblis menyerang, dia bukan lagi seperti zaman Adam dan Hawa datang dalam rupa ular, ya. Tetapi di zaman modern ini iblis bisa menampakkan diri lewat teman sejawat yang tiba-tiba menjengkelkan, dia memancing emosi kemarahan kita sehingga kita bisa emosi, kita marah dan terjadi perkelahian. Itu bisa saja di lingkungan bekerja. Iblis bisa menampakkan diri lewat kebutuhan makan, minum, apa yang kita pakai, sehingga tidak mustahil orang mencuri, orang menipu untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Di lingkungan di mana saudara bekerja di Saga, iblis juga bisa bekerja lewat teror teman, lewat pekerjaan yang banyak, tidak bisa diselesaikan tepat waktu, saudara jadi jengkel, emosi naik, dan akhirnya keributan terjadi. Jadi hari ini pastikan kita mau minta di akhir zaman Roh Kudus bekerja 2 kali lipat, iblis bekerja juga 2 kali lipat. Yang mana yang saudara minta? Biarlah Tuhan
Dia yang bekerja 2 kali lipat dalam kinerja, dalam hidup pribadi dan keluarga saudara. Tetapi terpujilah Tuhan yang juga tidak pernah tinggal diam, tetapi terus berusaha untuk mengangkat kita dan tidak pernah putus asa dalam menyelamatkan kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh, Tuhan tidak biarkan begitu saja. Tuhan kembali hadir. Dia datang ke dunia. Dia selesaikan di atas kayu salib semua dosa Adam dan Hawa, dosa saudara dan saya. Dia tidak mau kita jatuh sampai tergeletak. Dia tidak mau kita masuk dalam kehidupan neraka yang kekal. Firman-Nya menyatakan bahwa sebagai orang percaya yang dibenarkannya, kita juga diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak-Nya. Karena ada kuasa penebusan lewat kematian Yesus Kristus yang memindahkan kita dari neraka ke surga kekal. Namun itu bukan berarti kita dapat berjalan bebas tanpa gangguan. Karena iblis tidak pernah berhenti berusaha untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ingat baik-baik, ketika Tuhan mati di atas kayu salib, dikuburkan, dia bangkit hari yang ketiga, dia naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Pastikan hari ini kita sedang dikuasai Roh Kudus. Tapi bukan berarti tidak ada hambatan, tidak ada gangguan. Katakan pada Roh Kudus setiap hari, mari bekerja bersama aku. Mari melakukan tugas-tugas bersama aku. Gangguan boleh ada, tapi lewat Roh Kudus yang bekerja 2 kali lipat dalam hidup saudara di akhir zaman, engkau akan kuat. Kalaupun engkau jatuh, engkau tidak tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang hidupmu. Pekerjaan, masalah yang besar, tanggung jawab yang besar hanya bisa diselesaikan ketika hati dan pikiran kita dalam keadaan teduh. Dan itu hanya bisa didapatkan karena kita dekat dengan Tuhan. Ingat, jangan terpancing emosimu, amarahmu, kebencianmu, ya, lewat senda gurau yang berlebihan. Iblis ada di mana-mana. Di tempat-tempat justru orang-orang yang dekat dengan kita kadang-kadang dipakai untuk menguji iman kita. Pastikan ada Roh Kudus yang bekerja 2 kali lipat di akhir zaman dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa tangan Tuhan selalu menopang kami, bahwa Engkau tidak biarkan kami jatuh tergeletak. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami makin kuat di akhir zaman ini, bekerja di perusahaan Saga dan mengerjakan tugas tanggung jawab yang diberikan sebaik-baiknya. Juga kami berdoa Tuhan untuk perusahaan ini terus berkembang. Perusahaan ini ada dalam tangan kasih Tuhan, manajemennya, ownernya, semua Engkau pelihara dengan kasih anugerah-Mu. Kami berdoa juga untuk pembukaan Saga di APO, pembukaan Saga di tempat lain, pembangunan yang sedang dikerjakan, Engkau melawat di dalamnya. Kami berdoa juga Bapa di surga untuk Kota Jayapura, sementara pekan olahraga nasional sedang berlangsung, biarlah kota ini jadi berkat, jadi tuan rumah bagi setiap kontingen yang hadir, yang datang di Papua, di kota kami Jayapura. Berkati Bapak Gubernur, berkati Presiden, ya Tuhan, berkati bangsa negara kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, biarlah kasih Allah Bapa melimpah atas saudara dan saya, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang mulai dari sore ini sampai Maranatha.